Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Balagha risalata wa adda al-amanah wa ansar ummata wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab At-Taqib. Kemarin terakhir sampai di rukun ya, arkan haji. Kalau misalnya rahimahullah ta'ala wa arkanul haji arba'ah. Rukun haji itu ada 4, tapi sebenarnya ada 6. Jadi di dalam pasal disebutkan bahwasanya Imam Al-Baijuri rahimahullah mengatakan al-mu'tamad anna arkanul haji sittah. Yang mu'tamad itu rukun haji ada 6. 4 ini kemudian ditambah lagi, yaitu al-halqu au taksir yang kelima. Kemudian yang keenam adalah tartibu al-mu'dham. Jadi tartib mu'dhamu al-arkan. Jadi ada 6, tapi di sini hanya disebutkan 4. Jadi yang mu'tamad adalah 6. Kemarin sudah kita baca, yang pertama adalah al-ihram ma'an niyah, yaitu berihram dengan niat. Artinya adalah niat masuk dalam haji. Kemudian yang kedua adalah wukuf di Arafah. Yang dimaksud di sini adalah hadir, ya, seorang muhrim atau orang yang berihram untuk berhaji, dia harus hadir walaupun hanya sebentar di Arafah setelah zawalus syamsi yauma Arafah. Jadi ketika hari Arafah itu mulainya wukuf itu adalah ba'da zawal, yaitu ba'da dhuhr ya. Wa huwal yaumut tasi' min dzulhijjah, yaitu adalah hari yang 9 dari bulan Dzulhijjah. Nah, syaratnya adalah qaulul waqifi ahlan lil ibadah la majnunan wa la muqman alaih. Jadi syaratnya adalah seorang yang wukuf itu dia adalah orang yang memang ahlan lil ibadah, bukan orang gila atau orang yang sedang pingsan. Ya. Akan tetapi ketika seorang kemarin sudah kita sebutkan di awal ya, orang gila sahabat haji atau orang gila itu bisa wukuf dengan wukuf bukan haji fardu tapi haji sunnah. Yang di awal kita pernah singgung, yang syarat hajinya itu hanya Islam juga. Walau man alaihi, dan juga bukan orang yang bisa. Wa yastamiru waktu wukuf ila fajri yaumin nahri. Nah ini waktu wukuf itu berlanjut sampai fajar yaumun nahar, pada hari 10 berarti 10 Dzulhijjah pada waktu fajar. Wa huwal ashr min Dzulhijjah, dan dia adalah hari 10 pada bulan Dzulhijjah. Itu adalah wukuf di Arafah. Kemarin sudah kita baca kalau nggak salah ya, wukuf di Arafah itu sudah kita baca. Dalilnya adalah seperti yang dibawakan oleh Syekh dalam kitab ini, yaitu liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-hajju Arafah man ja'a lailatul jam'in qabla tulul fajri faqad adraka al-hajj. Nabi SAW bersabda, haji itu adalah Arafah, dan barang siapa yang datang pada malam jamak sebelum tulul fajri faqad adrakal hajj, ya, sebelum terbitnya fajar maka sudah mendapatkan haji. Lailatul Jam' kata beliau, di sini maksudnya adalah Lailatul Muzdalifah. Sungguh didani kali istima'in nasi, karena dinamakan Lailatul Jam' ini karena istima'in an-nasi fiha. Ya, kemudian kita lanjutkan
Rukun berikutnya adalah yang ketiga at-tawafu bil bait. Ya, wat-tawafu atau ya wat-tawafu bil bait, yaitu tawaf bil bait. Di sini disebutkan bil bait berarti sebentar. Bukan fil bait ya, bukan di dalam tapi di. Jadi tawaf itu mengitari bukan di dalam. Jadi ketika seseorang itu tawaf dan melewati dalam Ka'bah maka tidak dianggap tawaf. Dan ada beberapa ada beberapa syarat ya untuk tawaf. Ini tidak disebutkan. Ini, nah, tapi saya sebutkan bagiannya ada di Fathul Qorib. Beliau mengatakan ya di penjelasan Fathul Qorib, bahkan itu at-tawafu bil bait sab'at tawafat atau tufat. Ja'ilan fi tawafihil bait an yasar, ini syaratnya. Nanti saya bacakan ya. Syaratnya adalah dalam tawaf itu dia menjadikan Ka'bah itu sebelah kirinya. Ya. Muqtadiyan bil hajaril aswad, dimulai dari al-hajar al-aswad. Muhadiyan lahu fi mururihi bidami ibadanihi. Jadi seluruh badannya itu harus sejajar ketika dia berjalan ya. Harus sejajar dengan Ka'bah. Kalau bada abi ghairil hajari lam yusaf lahu, kalau seandainya dia memulai bukan dari hajar aswad maka itu tidak di. Ya, di sini sebutkan ada 3. Tapi ada lagi syaratnya. Ya. Syaratnya saya sebutkan dalam kitab akhir ya. Jadi walid tawafi wajibatun la budda minha. Dalam tawaf itu ada beberapa kewajiban yang dia harus lakukan. Yang pertama minha kata Imam Al-Husni, yang pertama adalah at-taharatu 'anil hadathi wan najas fil badani wa thiyabi wal makan. Kalau ahdatsa fi asna'i tawafihi lazimahul wudu wa yubna 'ala sahih wa qila yajibul istithna. Jadi yang pertama adalah wajib bagi seorang yang tawaf itu bersuci dari hadas dan juga dari najis badannya, pakaiannya dan tempatnya. Kalau dia berhadas ketika dia tawaf, ya, ketika melakukan tawaf, maka dia wajib untuk berwudu. Nah, kemudian kata beliau, wayu bina ala sahih. Bina itu artinya dilanjutkan ya. Jadi dilanjutkan itu misalnya dia dapat 2 tawaf, misalnya begini, seseorang ketika tawaf dia berhadas putaran kedua. Jadi dari hajar aswad dia mulai 1 putaran sampai ke hajar aswad lagi, itu 1 putaran. Kemudian dia sampai ke hajar aswad lagi, itu 2 putaran. Nah, mulai putaran ketiga dia berhadas. Nah, putaran yang tidak sempurna ini tidak dihitung. Ya, jadi yang dihitung hanya putaran sempurna. Nah, ketika dia berhadas maka dia berwudu lagi, kemudian yubna berarti dilanjutkan. Lanjut mulai dari hajar aswad lagi dihitung putaran yang ketiga. Karena dia sudah melakukan 2 putaran sempurna. Yubna ala sahih, ini adalah pendapat yang paling tepat di dalam mazhab Syafi'i, dan ini yang kuat ya. Wakila yajibul istithna. Tapi juga ada pendapat yang mengatakan bahwasanya kalau dia putus di tengah seperti itu maka wajib istithna. Yang berarti diulang dari awal, tidak dilanjutkan. Kemudian waminha yang kedua adalah at-tartib, yaitu tartib bi an yabtadi'a minal hajaril aswad wa an yaj'al al-baita ala yasarihi wa yanbaghi an yamurra bil ibtida'i bi jami'i badanihi ala jami'il hajaril aswad bi haitsu yasiru jami'ul hajar al-aswad an yaminihi. Tuma yanwi hina idzin at-tawaf wa niyatut tawaf
ghairu wajibah ala sahih li syumulil haji laha. Ya, ini panjang sekali ya. Saya tinggal saja. Berikutnya adalah tartib. Maksudnya tartib adalah dia memulai dari Hajar Aswad. Ya, dia memulainya dari Hajar Aswad. Wa an yaj'al al-bait ala yasarihi. Seperti yang saya terangkan di awal, dia menjadikan Ka'bah itu di sebelah kirinya. Ya, dia mulai dari Hajar Aswad, memulai tawaf dari Hajar Aswad. Ya. Kemudian dia mutarnya mengarah ke arah Hajar Aswad di sebelah kirinya. Jadi arahnya seperti ini. Bisa kita bayangkan. Kemudian beliau mengatakan, Imam ini wa niyatut tawaf ghairu wajibah ala sahih li sumulil haji laha. Niat tawaf secara terpisah itu tidak wajib ya, karena termasuk dalam niat haji dari awal tadi ya. Kemudian di situ ada bagian-bagian yang tidak boleh dilewati. Ya. Jadi ketika beliau mengatakan wat-tawafu bil bait, tidak boleh mengatakan bil bait. Jadi tidak boleh melewati tengah Ka'bah. Ya, dan diantaranya adalah Hijr Ismail. Ya, diantaranya adalah Hijr Ismail. Kemudian juga ada bagian-bagian yang seperti pondasi Ka'bah. Pondasi Ka'bah itu juga tidak boleh diinjak ya. Atau sebenarnya adalah syadurwan, itu tidak boleh diinjak atau dilewati maksudnya. Nah, jadi itu juga bagian dari Ka'bah. Jadi seseorang tidak boleh tidak boleh melewati itu. Jadi harus berputar, dan putarannya itu harus di dalam masjid, tidak boleh di luar masjid, dan arahnya adalah menjadikan Ka'bah itu sebelah kiri. Nah, kemudian dia mulai dari Al-Hajar Al-Aswad. Kalau di sana ada lampu hijau itu mulainya ya. Kalau tidak kelihatan, misalnya dari jauh. Ya. Kemudian kata Imam Malik ini, saya lanjutkan, wa an yakuna kharijan bi jami' ibadatihi an jami'il bait. Nah, ini juga salah satu syaratnya. Syaratnya adalah badannya seluruhnya itu harus di luar bait. Yang seperti yang saya sebutkan tadi ya. Hatta law masya ala syadurwan atau syadurwan yang Ka'bah lam yasih tawafuhu. Ya. Kalau seandainya dia itu melewati syadurwan tadi, ya, syadurwan itu adalah tembok yang pendek ya, yang yang ada di asas, yang ada di fondasi. Ya, kalau seandainya dia indah atau dilewati, lam yasih tawafuhu fa innahu juz'un minal bait, karena dia adalah juz'un minal bait. Wa kadza law taf wa kana yaduhu tuhadi as-sadrwan lam yasih. Ya, wa hiya daqiqatun qalla man yantabih laha fa'rifha wa arifha. Ya, jadi kata beliau, ini adalah perkara yang detail ya, maksudnya diperhatikan, maka ketahuilah dan beritahulah orang, maksudnya orang itu kasih tahulah bahwasanya itu tidak boleh dilewat atau tidak boleh dilewat. Wa amal hijr, ya, jika syarat beliau fahal yusra an yatruka bihi aw syartu an yatruka minhu qadra sab'ati adruq fi khilaf rafi yasih wala nawil asah annahu la yasihu fihi syai'un min al-hajari wa huwa dhahirul mansus wa bi qata'amu dhamil ashab taslihan wa tanwihan. Ya, wa dalilu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawafa kharijan hijri wallahu a'lam. Ya, adapun hijr maka khilaf, karena Nabi yang paling asah la yasih at-tawaf bi syai'in minal hijri. Jadi sebenarnya yang paling sahih itu tidak sah orang itu ketika dia tawaf melewati hijr tadi, ya, karena Nabi SAW
eh, dalil yang beliau bawakan, bahwasanya dalilnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tawaf Rijal Hijri. Beliau bertawaf di luar hijr. Wallahu a'lam. Kemudian cara berikutnya adalah wa an yatawaf fil masjid. Jadi sudah saya sebutkan ya. Dia tawafnya di dalam masjid. Wala yajurul ha'il baina ta'if wal bait. Ya. Tidak apa-apa seandainya terhalang antara dia dengan Ka'bah. Seperti misalnya terhalang oleh parit misalnya, atau terhalang oleh hal yang lainnya. Ya. Jadi beliau mengatakan wala yajurul ha'il baina ta'if wal bait. Hatta law tawafa fil arwi pasti jasa, walaupun dia tawaf itu di pinggiran, ya, itu pun juga diperbolehkan atau di emperan, tapi di dalam masjid maksudnya, bukan di luar masjid. Maksudnya ketika antum tawaf di atas itu kan ada bangunan atau ada teras-teras masjid itu, maka itu diperbolehkan, tapi tidak tawaf di luar, tidak boleh tawaf di luar masjid. Kemudian waminha al-adat wa huwa an yatufa sab'an. Ya, syarat berikutnya adalah jumlah, yaitu dia wajib tawaf 7 kali, wala yajibul mu'alatu baina tawafat. Kalau sahih tidak wajib dia harus mualah, yaitu harus berkesinambungan, maksudnya tidak ada jeda sama sekali. Jadi tidak bukan merupakan kewajiban untuk mualah. Wakilah tajib, tapi juga ada yang mengatakan wajib. Wayab tulut tafriqul kasir bila udrin. Tapi kalau seandainya ada pembeda atau ada pemisah atau ada jeda yang panjang tanpa udur, maka itu bisa membatalkan. Ya. Wa ala sahih la yadur, tapi dalam sahih dalam matan di sini disebutkan nama di sini ya, ini nukilan dari beliau mengatakan la yadur. Yuwayubna ala tawafihi wallahu alam. Walaupun jedanya panjang, itu la yadur itu artinya tidak apa-apa, tidak bermasalah, bisa dia lanjutkan wallahu alam. Tapi dengan cara bahwasanya dia itu niatnya tetap masih niat tawaf. Maksudnya bukan dia putarannya itu bukan putaran yang yang memalingkan diri dari tawaf. Misalnya dia jeda, kemudian dia jalan lagi, tapi jalannya niat tawaf. Tapi kalau seandainya dia jeda, kemudian dia jalannya mengejar orang misalnya, ya maka niat dia mengejar orang tadi, misalnya ada orang yang berhutang pada dia, kemudian dia lewat pas tawaf, ketemu terus pengen dikejar. Nah, kalau niatnya hanya mengejar saja, maka itu tidak dianggap walaupun dia muter. Tapi dengan tafriq al-kathir, ini nukilan dari Imam Al-Ismi, yaitu jeda yang agak banyak bagi atau nukilan dari beliau bahwasanya al-asah la yadur, yaitu tidak mengapa, karena memang tidak ada harus mualah, tetapi lebih baik dia tetap mualah. Kemudian dua minha diantaranya tadi sudah. Kemudian baru kita masuk ke arkan berikutnya. Tadi tawaf bil bait. Kita bacakan dalilnya dalam kitab at-Tadhib dalam ayat nomor 2 di qaul ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa taala, wal yatawafu bil baitil atiq. Wal ijma'u ala anna al-murad bihi tawaful ifadah. Ya, wal yatawafu di sini perintah untuk tawaf, dan hendaklah mereka bertawaf di al-bait al-atiq. Ya, al-atiq artinya al-mutaqaddim di zaman. Al-atiq artinya adalah al-mutaqaddim di zaman, maksudnya tua. Jadi rumah yang tua, atau maksudnya adalah Ka'bah. Ya, mutaqaddim di zaman maksudnya sudah lama. Ya, ini kata beliau wal ijma' ala anna al-murad tawaful ifadah. Ini maksud di sini tawaf yang wajib di sini maksudnya adalah tawaf ifadah. Ya, mungkin kita selesaikan dulu rukun, nanti baru kita terangkan dari awal. Kita lanjutkan lagi setelah itu
Wasa'yu baina Safa wal Marwah. Kemudian sa'i antara Safa dan Al-Marwah. Ya, level dari Daraqutni, silahkan dilihat sedikit di dalilnya. Kata nomor 3. Wa ghairu bi sanadin sahih. Dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Daraqutni dan selainnya dengan syarat yang sahih bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam istaqbalan nas fil mas'ah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadap manusia di mas'ah, yaitu tempat sa'i. Waqala, dan dia mengatakan is'au bersailah fa inna Allah ta'ala kataba alaikum sa'ya. Bersailah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kalian itu sa'i. Sudah. Ya. Kemudian sa'i antara Safa dan Marwah itu juga 7 kali. Dan dia mempunyai syarat-syarat juga. Yang pertama adalah an yabtadi'a fi awwali marrati bis Safa. Fi awwali marratin bis Safa. Memulainya itu dari Safa. Kemudian dia ke Marwah itu 1. Kemudian dia balik lagi itu 2. Wa yahtimu bil Marwah, dan diakhiri di Bukit Marwah. Wa yuzhabu dhahabuhu min as-Safa ila al-Marwati marratan wa 'auduhu minha ilaihi marratan ukhra. Dan dihitung perginya dari Safa ke Marwah itu 1 kali, dan kembalinya dari sana itu 1 kali lagi. Jadi bukan 1 putaran 1 ya, tapi 1 putaran itu 2. Jadi 1 kali jalan itu 1. Wasofa bil qasri, maksudnya adalah isim maksur. As-Safa ada alifnya, alif maksurah. Torfu Jabali Abi Kubais. Ya, dia adalah ujung dari Jabal Abi Kubais. Wal Marwatu, dan Marwah itu adalah dengan fathah mim, ya, bukan mirwah tapi Marwah. Itu adalah alamun alal maudhi al ma'ruf di Makkah. Dia adalah tempat yang memiliki tanda khusus ya di daerah Makkah itu. Jadi ada tempat yang memiliki tanda khusus di Makkah, diketahui. Ya. Jadi kalau sekarang sudah tidak ada ya, tinggal kita ngikutin jalan sudah selesai. Ya, ada Safa, ada Al-Marwah, tinggal diikuti saja jalannya. Ya, jadi kalau zaman dulu bahwasanya As-Safa itu adalah ujung dari gunung atau Jabal Abi Kubais tadi. Kemudian kalau Safa itu depannya itu adalah tempat yang sudah di sana, yang di Makkah. Ya, kemudian selesai ya di sini wal halqu, ya, kemudian halq yaitu mencukur atau taksir. Ya, wal halqu wa taksir. Silakan kita lihat dalilnya dulu. Ya, tadi sudah kita tadi belum kita baca ya dalil Safa dan Marwah, itu yang atas apa yang dulu dari apa namanya sa'i baina Safa wal Marwah, itu adalah diriwayatkan Imam Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam Makkah fatafa bil baiti tsumma shalla rak'ataini tsumma sa'a baina Safa wal Marwah tsumma tala laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya, jadi Ibnu Umar meriwayatkan bahwasanya Nabi datang di Makkah, kemudian tawaf di Bait Ka'bah, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian sa'i antara Safa dan Marwah, kemudian beliau membaca. Ya, ini di sini bukan Nabi tapi Ibnu Umar. Dapatkan anak Nabi Rasulullah itu. Di sini maksudnya adalah Ibnu Umar, yaitu ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa yang beliau lakukan
tawaf dulu kemudian sa'i, nah itulah contoh atau uswatun hasanah. Itu yang baca ayat ini adalah Ibnu Umar, yaitu dapatkan lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian yang terakhir adalah al-halq wa taksir tadi, yaitu mencukur atau menggundul. Ya, dalilnya adalah di bab si bisa boleh sebagian, al taksir, ya, atau memendek, atau mencukur, ya. Taksir itu mencukur, afwan bukan taksir itu memendekkan, ya. Halq itu mencukur. Ya, Rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wallahu dan lafadznya yang mengeluarkan dari Imam Muslim, bahwa dan selain dari keduanya Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atamina, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Mina, fa'ata al-jamrata faramah, kemudian mendatangi jamrah dan beliau melempar jumrah, fa'ata al-jumrata faramah, thumma atamanzilahu bi Mina wa nahara, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi di tempat tinggal beliau di Mina, tempat nginapnya di Mina, kemudian menyembelih. Summa qala lil halaq, kemudian beliau mengatakan kepada al-halaq, yaitu tukang cukur, hud, di riwayatin faqala ihlik. Dan riwayat yang lain sebutkan bahwasanya Nabi mengatakan ihlik, hud, ambillah, atau ihlik, cukurlah. Wa asyara ila janibihi al-aiman, dan beliau menunjuk kepada sisi kanannya. Summal aisar, kemudian baru geser sebelah kiri. Summa ja'ala yu'tihinna, kemudian beliau memulai untuk memberikan pada manusia dan untuk menirunya. Jadi di sini disebutkan ihlik wa asyara ila janibihil aiman. Ya, ketika mencukur, baik mencukur ataupun menggundul tadi itu dimulai dari sebelah kanan hingga sebelah kiri. Wal halqu lirijali afdal min at-taqsir, dan menggundul tadi itu lebih afdal bagi seorang laki-laki daripada hanya memendekkan. Bifi'lihi sallallahu alaihi wasallam kama marra, bagaimana perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang sudah lewat, wali qaulihi, dan juga dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arhamil muhalliqin, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul. Qalu, kemudian sahabat mengatakan, wal muqsirnya Rasulullah. Nah, terus orang yang mencukur di mana ya Rasulullah? Kemudian kira-kira seperti itu, kemudian kalau Allahumma hamil, ya Allah, rahmatilah orang-orang yang menggundul tadi. Qalu wal muqassirin ya Rasulullah, kemudian bertanya lagi, dan orang yang memendekkan ya Rasulullah, kemudian wal muqassirin Nabi mengatakan sekali untuk muhallikin 2 kali. Jadi doa untuk muhallikin 2 kali, dan itu di awal, kemudian baru kepada sahabat menanyakan yang kedua kalinya baru wal muqassirin, yaitu orang-orang yang memendekkan rambut, tidak mencukur atau menggundulnya. Ya, kemudian tadi sudah saya sebutkan, ya. Kemudian juga takdim, kemudian tadi ada rukun yang saya sebutkan lagi, yaitu hak au taksir tadi sudah, wal khamis itu yang kelima, wa tartibu al mu'dham. Jadi tartibul mu'dham maksudnya sebagian besar dari rukun tadi itu diurut, sebagian besar dari rukun itu urut, kecuali misalnya seperti sa'i, ya, seperti sa'i, maka orang yang sa'i ketika setelah tawaf qudum, maka dia boleh untuk tidak sa'i, ya, atau tidak perlu sa'i lagi ketika setelah tawaf ifadhah. Ya, nanti anak jelaskan atau anak urutkan biar gamblang gambarannya. Ya, kalau itu maka tidak perlu urut. Tapi sebagian besar karena mu'dham, sebagian besar arkan itu dia urut. Kalau cara benar, wajib taqdimul ihrami ala kullil arkan. Kalau misalnya yang wajib urut itu ya tentu ihram. Ihram itu wajib harus didahulukan dari seluruh rukun. Ya, tidak boleh kebalik. Ya,
Adapun sa'i misalnya yang boleh didahulukan, maka sa'i misalnya dia sudah sa'i pada tawaf qudum, kemudian dia sa'i, maka tidak perlu lagi sa'i ketika tawaful ifham. Jadi tidak harus urut. Baik. Setelah ini kita masuk ke rukun umroh, tapi sebelum kita masuk ke rukun umroh, mungkin ada baiknya urutan haji ya. Jadi haji itu secara umum nanti ada 3 nusuk, atau mungkin gampangnya 3 paket gitu ya. Jadi ketika haji tentu kan ada umrohnya, jadi haji dan umroh. Maka bagaimana itu? Jadi dalam ihram itu ada salah satu wujud ya, kata Imam Malik ini ya, al-ifrad wa tamattu wal qiran wala khilafa fi jawazi kulli wahidin minha. Ya, maka seluruhnya itu disepakati oleh para ulama itu boleh. Ya. Ifrad itu adalah an yahruma bil haji wahdahu wa yafrugha minha. Jadi kalau ifrad itu dia ihramnya itu ihram haji saja. Ya. Kemudian baru setelah haji dia harum bil umrah. Ya. Jadi setelah haji dia baru apa? Baru umrah. Kemudian ulama mensyaratkan bahwasanya ifrad itu syarat qaulil ifrad afdal minhuma an ya'tamir fi tilka sanah. Kalau akhara umratan sanati fa kullun minal mutamati wal qiran afdal min al-ifrad. Jadi ini kalau di sini pendapat beliau ya, atau pendapat dalam madhab ini, beliau mengatakan al-afdal ada khilafil madhab alladhi nafsu alaihi syafi'i anna ifrad afdal. Jadi Imam Syafi'i, secara Imam Syafi'i sendiri beliau mengatakan bahwasanya ifrad itu afdal. Yaitu apa? Yaitu meniatkan haji saja. Kemudian selesai haji baru apa? Baru umroh. Dan syaratnya harus umrohnya di tahun itu juga. Tidak ditunda di tahun depan. Kalau ditunda di tahun depan, maka lebih afdalnya setelahnya, yaitu tamattu atau qiran. Jadi kaitannya dengan haji dan umroh itu, kalau ifrad itu dia pisah, pokoknya haji saja, dia niatnya haji saja. Kemudian yang kedua adalah tamattu, yaitu an yahruma bil umrati minal miqat min miqati baladihi fa yafruqa minha. Nah, ini kalau tamattu ini kebalikannya. Dia pertama kali justru niatnya malah umroh, tapi sebelum waktu haji namanya. Kemudian dia selesai dan dia tahallul selesai. Itu yahrumu bil haji, maka kemudian baru ketika hari-hari haji dia ulang lagi ihram lagi dengan niat haji. Dan cara seperti ini juga disepakati kebolehannya. Ada juga yang mengatakan ini afdal. Ya. Dinamakan mutamati karena dia tamatta bainal haji wal umrah bima kana muharraman alaihi. Jadi di antara haji dan umrah itu dia tahallul dulu, atau dia tamattu dulu, dia menikmati halal dulu, ya itu namanya tamattu. Ya. Maka untuk tamattu, ya, dia wajib membayar dam. Kemudian wasurat yang berikutnya adalah qiran, yaitu hanya rumah bil haji wal umrah mana. Ini kalau qiran ini niatnya berbarengan, jadi haji dan umrahnya itu digabung jadi satu. Batan dari dua amal umrah fi amalil haji, tahidul miqat wal fi'l. Ya, jadi maka amalan umrah itu di bawah langsung, maksudnya berbarengan dengan apa? Dengan amalan haji, dan miqatnya dan perbuatannya satu. Ini juga diperbolehkan. Jadi ada 3 apa? 3 nusuk di dalam, atau 3 kaifiyah, atau 3 wujud kalau disebutkan di sini. Ihram dalam haji itu ada 3 tadi. Nah, kemudian mungkin sedikit saya cerita bagaimana haji, mungkin dari awal. Ya, dimulai dari tanggal 8, yaitu yang tarwiyah, digunakan untuk apa? Dia ke Mina. Jadi ketika dia mau ke Arafah, itu dia sudah menginap di Mina dari tanggal 8. Nah, kemudian pada hari ke-9 dari Syawal, dia harus sudah ada di Arafah. Jadi di Mina dia berangkat mungkin setelah subuh ya, atau ya setelah subuh atau pagi hari dia berangkat ke Arafah.
Ya, kemudian mulai wukuf dari pada zawal itu pada duhur. Ya, jadi itu berarti tanggal 9. Jadi tanggal 8 di Mina menginap, kemudian tanggal 9 pagi dia jalan ke Arafah, ya, sampai dengan terbenamnya matahari, kemudian dia berjalan menginap di Musdalifah. Ya, Arafah ini rukun, kemudian Mina yang pertama tadi Yaumut Tarwiyah itu sunnah. Jadi seorang boleh langsung ke Arafah tanpa harus melewati Yaumut Tarwiyah di Mina. Ya. Tapi kalau Arafah itu rukun, di Arafah itu rukun. Jadi kalau rukun berarti tidak ada haji kecuali apa? Dengan wukuf. Ya. Kemudian mampir di Musdalifah ini wajib, nanti kita sebutkannya setelah ini wajibatul haji setelah ini kan setelah ini ya setelah apa, setelah rukun umroh, setelah ini. Kemudian saya ceritakan dulu semuanya ya, nanti baru kita hukumi satu persatu. Setelah itu hari ke 9 ya, hari ke 9 masih hari ke 9 malam nginap, nah berarti malam nahar. Nah kemudian pada hari nahar itulah amalan yang terbanyak ya. Dia pada pagi harinya dia lempar jumroh ya, jumroh Aqabah, kemudian dia tawaf ya. Nah ini ada amalan-amalan yang boleh di apa namanya dibolak-balik ya di sini. Kemudian dia tawaf ifadah, ini juga rukun tadi sudah kita sebutkan ya. Tawaf bil bait itu, tawaf ifadah itu. Nah kemudian setelah tawaf sa'i ya, sebelum itu boleh dia syukur dulu ya. Kemudian baru dia sa'i. Nah sa'inya tadi saya sebutkan adalah sa'i setelah tawaf ifadah ini, ketika dia sa'i setelah tawaf wudhu, maka itu sudah cukup. Nah maka dengan ini selesailah amalan-amalan pada hari ke-10 ya. Berarti hari Yaumun Nahar itu selesai. Kemudian setelah itu baru hari ke-11, 12, 13 dia kembali lagi ke Mina ya, untuk menginap mabit di Mina. Kemudian pada pagi harinya dia melempar jumroh yang 3 ya, melempar jumroh yang 3, 2 hari ya atau 3 hari. Nah kemudian dia baru ke apa namanya, ke Mekah lagi atau ke Ka'bah lagi untuk tawaf al-wada ya. Setelah tawaf wada maka selesai. Boleh hari ke-12 atau hari ke-12. Ini kira-kira amalan haji seperti itu. Jadi hari apa namanya, amalan haji dari sunnah sampai rukun-rukunnya sampai wajib-wajibnya itu dimulai dari tanggal 8 sampai tanggal 13 Zulhijjah. Kira-kira seperti itu ya. Itu gambaran. Nah kemudian baru kita masuk ke rukun umrah sekarang. Wa arkanul umrati arba'ah ya, dan rukun umrah itu ada 4 ya. Rukun umrah ada 4. Yang pertama adalah ihram ya, tentunya ihram minal miqat ya. Kemudian yang kedua adalah at-tawaf ya, tadi sudah kita bahas ya, tawafnya sama ini, tawaf untuk haji dan untuk umrah ya. Tapi tawaf itu ada jenisnya. Yang pertama tawaf qudum, kemudian tawaf ifadah, dan juga tawaf wada. Tawaf wada itu hukumnya dalam mazhab Syafi'i itu wajib ketika haji dan ketika selain haji. Jadi ketika umrah pun juga diwajibkan ya. Karena sebagian ulama mengatakan, atau di mazhab yang lain atau bagian Syafi'iyah juga mengatakan bahwasanya tawaf wada itu di dalam selain haji itu tidak wajib atau sunnah. Ya, seperti dalam mazhab kembali tawaf wada selain di dalam haji itu maka tidak wajib, tapi dalam haji itu hukumnya wajib. Jadi tawaf itu ada tawaf qudum, tawaf ifadah itu rukun, tawaf wada itu wajib. Nah, ada dalam umrah tadi khilaf tadi sudah saya sebutkan. Kemudian wasa'i, kemudian sa'i. Ya. Ini ihram, kemudian tawaf umrah, kemudian sa'i umrah di sini. Wal halqu aw taksir fi ahadil qaulain. Dan berikutnya adalah mencukur atau menggundul tadi di ahadil qaulain wa huwa rajih kama sabata qadiban.
ini adalah yang paling tepat. Ya. Jadi hal awit taksir itu adalah bagian dari rukun. Ya. Jadi kalau di sini bukan 3 berarti 4. Ya. 4. Wa illa fala yakunu minal min akan. Kalau seandainya itu bukan rukun, maka tidak wa illa kalau seandainya tidak, maka dia bukan bagian dari rukun. Ya maksudnya kalau disebutkan salatah maka itu tidak masuk, tapi kalau di sini disebutkan arba'ah berarti dia masuk. Kita lihat cara reaksi nomor 1. Wawal azharu rawal Bukhari, dan itu adalah yang paling tepat, yaitu maksudnya hal awal taksir itu masuk bagian dari rukun umroh. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir radhiyallahu taala anhu qala fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu an yaj'aluha umratan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk menjadikannya umrah. Wa yatufu tsumma yuqassiru wa yahillu. Kemudian mereka bertawaf, kemudian mereka mencukur, menggundul, ya pasiru, atau mencukur tadi memendekkan rambut, kemudian wayahilu, kemudian mereka bertahallul. Kemudian juga di riwayat yang lain disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu an yatufu bil baiti bis safa, ya, bis safa wal marwah, tsumma yuqassiru min ru'usihim tsumma yahillu. Ya. Untuk mereka itu bertawaf dari Safa dan Marwah. Setelah tawaf dia sa'i dari Safa dan Marwah. Kemudian apa? Summa yuqassiru, kemudian mereka mentaksir, ya, yaitu mencukur rambutnya, min ru'usim, dari kepala mereka. Kemudian tahallul wa fi riwayatin anhu summa yahillu wa yahliku au yaksir. Kemudian tahallulnya itu yahliku, mereka mencukur habis atau memendekkan saja. Rawah Muslim dan Muslim dari Umar radhiyallahu taala anhu. Dan itu adalah rukun dari umrah. Jadi kalau umrah itu amalannya hanya pertama ihram dari mikot tentunya. Mikot itu dari kata waktun sebenarnya. Mikot itu ada dua, mikot makani sama mikot zamani. Ya, mikot itu mungkin terjemahannya batas, ya, batas tempat dan batas waktu. Batas tempat itu kita lihat sebentar. Kita atasin lagi apa? Karena pengen lihat di nomor 2 itu. Nah, nanti akan kita bahas yaitu tentang apa? Tentang mikot tadi. Tentang mikot itu di wajibatul haji. Intinya masih ada apa namanya? Ada keterangan lagi tentang apa? Tentang yang kita bahas yaitu al-ihram minal mikot ini seperti rukun umroh, ya. Rukun umroh itu adalah ihram dari. Kemudian wajibatul haji nanti kita bahas dengan detail. Jadi arkanul umroh, rukun umroh itu adalah ihram, berihram dari mikot tentunya. Ya. Kemudian bertawaf, ya, tawaf umrah, kemudian sa'i, kemudian mencukur atau memendekkan rambutnya. Ya. Bisa digeser lagi ke catatan nomor 1 tadi. Tadi sudah kita baca, ya. Jadi sudah kita baca, dan itu adalah rukun dari umrah. Jadi ketika kita umrah maka mungkin bisa kita selesaikan dalam waktu mungkin 2 jam bisa selesai, atau bahkan mungkin kurang dari itu, ya. Jadi semua amalan umrah tadi. Adapun haji maka amalannya dari 8 sampai 13 tadi atau 12. Wallahu a'lam bishawab. Ini cukup ya sampai sini. Setelahnya wajibatul haji kita lanjutkan di pertemuan. Ya, Anda kembalikan ke akhir pertemuan. Ustaz, jazakallahu khairan atas penyampaiannya. Dan untuk teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Bisa ditulis di chat atau mungkin bisa langsung hidupkan mic-nya. Tafadhol, silahkan. Ya, di setting ada minimal rambut itu hanya membatang 3. Iya, betul. Minimal
apa namanya, taksir itu boleh dengan 3 helai rambut itu dalam mazhab Syafi'i. Untuk laki-laki itu afdalnya mencukur, tapi untuk perempuan itu memotong. Bahkan dilarang akan tidak terjadi. Oh, di sini tadi ada yang lewat ya, ini yang bermana baca afan ya. Jadi buat taksir ya, kita lihat ke kitab lagi di atas yang wali taksir bisa afdal, dan bagi perempuan itu hanya yang afdal itu hanya memendekkan, bagi perahu lahan bahkan makruh untuk kalau sallallahu alaihi wasallam laisa ala nisa tidaklah ada mencukur rambut itu bagi wanita, maksudnya nama ala nisa taksir, karena wanita itu hanya ditanyakan. Wa Ali radhiyallahu ta'ala anhu qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antah liqal mar'atu ra'sa. Ya, jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam malah melarang perempuan untuk mencukur rambut. Jadi kemudian minimalnya untuk mentaksir itu berapa, maka minimalnya itu diganti rambut dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan kita bahas di wajiban ini dengan detail dan kita baca syarahnya dari beberapa syurah. Kalau tidak ada lagi ini cukup ya. Ada yang bertanya, Ari Novir ngetikin, enggak jadi. Assalamualaikum Ustaz, tanya sedikit Ustaz. Ya, betul. Yang kiron tadi kan niatnya bisa dibarengin umroh dengan haji Ustaz. Kalau yang niatnya itu yang umrohnya buat badal, terus yang hajinya untuk sendiri, boleh Ustaz? Umrohnya badal, enggak, itu umroh dan haji itu dirinya sendiri semuanya, bukan untuk badal. Jadi ini haji dan umrohnya ini untuk dirinya sendiri ya, berkaitan dengan apa? Dengan ibadah satu orang, bukan ibadah apa namanya, badal. Karena ibadah badal itu dia untuk niatnya untuk orang lain. Jadi kalau memang untuk membadalkan, misalnya dia pengen haji untuk membadalkan dan qiran, maka dia umrohnya boleh. Jadi dalam mazhab Syafi'i itu boleh berumroh bahkan dalam 1 pekan, bahkan dalam sehari. Ya, dalam sehari bisa lebih dari 1. Tapi juga untuk apa namanya, menghindari khilaf di antara ulama itu, ada yang mengatakan bahwasanya 1 kali safar itu hanya 1 umroh. Jadi kalau pengen mulai umroh maka bersafar lagi. Jadi ketika badal ya lebih baik, atau badal maka dia lakukan di luar tadi, misalnya dia selesai, kemudian selesai waktu haji, tentunya kemudian dia membadalkan untuk orang lain. Jadi ini wallahu a'lam bishawab, ini kaitannya dengan apa? Dengan ibadah yang untuk dirinya, yaitu karena gabungan antara niat haji dan niat umroh itu ada 3. Ya. Cukup insya Allah. Gimana Mas Ari, udah kejawab sih? Cukup jelas, syukur Ustaz. Ya. Jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin kita tutup aja gitu. Gimana Ustaz? Ya. Jazakallah khairan Ustaz atas penyampaiannya untuk malam hari ini, dan teman-teman yang sudah hadir, jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bisa kita aplikasikan atau kita amalkan. Dan sebagai penutup, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.